rencana pembelajaran semester, namun kalian juga sebaiknya bisa memahami ini dengan baik ya. Tolong dipahami dengan baik. Saya akan mencoba menjelaskan ini pada kalian. Mata kuliah ini, teori akuntansi, 2 SKS ya untuk kalian ya. 2 SKS atau 3 ya. Kalau 3 berarti saya salah ngetiknya. Persyaratannya ini adalah Anda juga sudah harus lulus akuntansi keuangan menengah. Kemudian yang penting untuk dia disiapkan oleh setiap kalian, kita punya 16 kali pertemuan, 7 kali merupakan teori di awal semester, menjelang ujian tengah semester, dan 7 kali menjelang ujian akhir semester. Topiknya sudah saya tuliskan di situ. Jadi setiap topik, setiap baris itu berisi topik, dan di sebelah kanan itu saya tuliskan referensinya. Nah, Anda perlu kami infokan, untuk mata kuliah ini kebetulan ada satu buku yang itu kebetulan teman saya dari Fakultas Ekonomi, FEB, menuliskan juga teori akuntansi yang baru. Ini coba Anda lihat ke saya nih, ini bukunya, kelihatan enggak ya? Teori akuntansi keuangan. Mohon maaf, saya tidak mencoba memasarkan buku ini, saya tidak mencoba memaksa kalian beli, ya. Saya tidak mencoba memaksa kalian beli. Karena apa? Teori akuntansi ini bukunya Anda boleh gunakan buku misalnya nih, bukunya Wakterne ini saya juga ada. Ini dulu waktu saya kuliah S2 di Gajah Mada, saya pakai buku ini. Dosen saya, Pak Zaki Baridwan, pakai buku ini. Ya. Kemudian Anda bisa pakai bukunya Hendriksen, ini terjemahan. Kalau ini saya tidak begitu suka, Hendriksen. Kemudian ada juga bukunya Pak Suwarjono, ini juga bagus, tapi agak bulat, bahasanya agak bulat. Nah, kalau bagi saya pribadi, lebih sulit memahami buku yang berupa terjemahan seperti ini, dan lebih mudah memahami buku yang langsung dikemas dalam bahasa Inggris. Ya, bukunya Wakterne ini mudah sekali dipahami. Nah, isi yang ada di dalam bukunya Wakterne ini, saya lihat sepertinya hampir mirip dengan apa yang menjadi rujukan saya di nomor 1, bukunya Kris Miyaji dan Rahmawati. Nah, ini bukunya ya, saya coba lihatkan pada Anda nih. Saya akan menggunakan buku ini, tetapi mohon maaf, kalau Anda mau beli silakan, nanti saya coba hubungkan Anda dengan, atau nanti penanggung jawab mata kuliah, saya berikan nomor kontaknya bila kalian istilahnya ingin komunikasi sendiri. Atau kalau misalnya nanti kalian mau membeli beberapa, tidak satu-satu semuanya beli, secara kelompok, nanti akan saya infokan pada teman saya. Ya. Kalau kalian mau komunikasi sendiri, nanti kita kasihkan nomornya, nomor kontaknya, penulisnya tadi yang Bu Rahmawati ini ya, ini dosen FEB. Kalian nanti bisa bertransaksi dan beli sendiri ya. Tapi yang jelas, saya menuntut Anda menggunakan buku ini lebih bagus. Ini saya juga tidak promosi, mohon maaf loh ya. Saya sudah mencoba membaca dari misalnya bukunya Suwarjono, kayaknya terlalu detail banget. Saya agak berpikiran kalian nanti susah memahaminya. Kemudian bukunya Hendriksen bulat karena ini terjemahan. Bukunya Wakterne ini bahasa asing. Nah, mendingan saya sarankan Anda untuk memiliki buku ini aja. Memiliki atau misalnya entah bagaimana caranya, Anda mungkin bisa beli juga lewat online juga mungkin ada. Saya belum tahu, belum cek di Tokopedia atau apa ya. Judulnya adalah Teori Akuntansi Keuangan. Harganya di sini 98.500 di bagian belakang ini. 98.500. Sekali lagi, saya tidak memaksa kalian harus beli.
Tetapi yang jelas isi dari materi yang akan kita bahas selama jumlah pertemuan yang kita rencanakan itu saya ambilkan dari sini semua. Karena ini juga isinya sama dengan buku yang aslinya Walter ini. Ya. Jadi kalau kalian bisa mendapatkan buku ini atau istilah bisa punya buku ini ya malah lebih mudah. Lebih mudah. Nah, yang saya maksudkan sekarang setiap kali atau setiap minggu nanti Anda harus membuat ringkasan mata kuliah, diketik dalam komputer, dalam Office Word, dibuat versi atau 1,5 boleh. Kemudian ringkasan, walaupun judulnya adalah ringkasan mata kuliah. Tapi kalau bisa Anda tidak sekedar meringkas, artinya dari setiap bab, misalnya setiap bab, misalnya bab 1 ada 10 halaman, kalian ringkas menjadi 5 halaman misalnya. Tidak hanya itu saja, yang jelas Anda boleh mengembangkan menjadi paper, artinya di setiap bab, manakala bab itu ternyata agak minim pembahasannya misalnya, atau agak kurang pembahasannya, Anda boleh menggunakan referensi lain untuk menambah kelengkapan ringkasan mata kuliah Anda. Atau Anda boleh browsing, atau Anda boleh ambil dari mana-mana yang kaitannya dengan masalah yang sudah kita atur topiknya setiap minggunya ini. Jadi seperti itu caranya, Anda harus banyak baca, banyak menyiapkan, banyak literasinya, sehingga paper yang Anda susun itu menjadi lebih lengkap, tidak sekedar memindahkan apa yang ada di buku tadi ke ketikan kalian. Nah, kemudian ringkasan mata kuliah tadi bersifat individual, Anda beri cover setiap kali buat dan diberi nama dan identitas lainnya. Kemudian tugas dari ketua kelas atau penanggung jawab, kalian nanti mengumpulkan file teman-temannya untuk dikumpulkan, kemudian di-RAR, setelah itu baru dikirim ke saya lewat email bisa, atau lewat WhatsApp juga bisa. Ya. Sehari sebelum pertemuan ini kita langsungkan. Nah, kemudian jangan lupa Anda juga bisa menyiapkan diri dengan cara membuat PPT. Atau misalnya si Dela, kamu hari ini presentasi, Pak, saya belum bikin PowerPoint-nya, tapi saya siap presentasi. Ya. Anda untuk presentasi tidak harus menggunakan PowerPoint, tetapi alangkah lebih bagus jika Anda menyiapkannya. Anda bisa gunakan file Word yang sudah Anda buat untuk ringkasan mata kuliah itu untuk ditayangkan, tapi sifatnya Anda tidak membaca, tapi menjelaskan. Ya, jangan dibaca, tapi dijelaskan. Oke. Nah, hal lain yang perlu juga kami tegaskan, setiap kali pertemuan, satu atau mungkin 2 orang akan kami tunjuk secara langsung untuk membawakan, menyampaikan, atau mempresentasikan. Dan setelah presentasi selesai, saya akan mencoba, atau dari penyaji tadi, mencoba melemparkan pertanyaan atau melemparkan ide gagasan pada para teman satu kelas atau satu Zoom ini. Kemudian silakan peserta yang lain boleh bertanya, boleh menyangkal, boleh istilahnya membuat opini sendiri dan sebagainya. Sehingga nanti kuliahnya menjadi kelihatan hidup. Ya. Tidak melulu Anda pasif, mendengarkan aja, ditunjuk diam aja, tidak bisa, dan sebagainya. Jadi Anda harus aktif. Ini ada beberapa kata yang barangkali secara redaksional kurang kita lihat. Nomor 1, teori dan teori akuntansi betul. Yang kedua, teori akuntansi dan riset akuntansi. Yang ketiga, akuntansi dalam kondisi ideal. Oke, kemudian yang keempat, pendekatan decision usefulness pada laporan keuangan. Yang kelima, pasar modal yang efisien. Pasar modal kurang L ini ya.
Yang keenam, relevansi nilai informasi akuntansi. Ketujuh, pendekatan pengukuran untuk kemanfaatan keputusan. Kesembilan, pengukuran di dalam akuntansi. Ke-10, konsekuensi ekonomi dan teori akuntansi positif. 11, pendekatan kontrak efisien untuk kemanfaatan keputusan. 12, analisis konflik. 13, kompensasi eksekutif. 14, manajemen laba. 15, isu ekonomis dan politik dalam penetapan standar akuntansi. Oke. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Biar jelas, biar nanti tidak menjadi ganjalan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Ada yang kurang jelas barangkali dengan gambaran dari silabi atau RPS-nya ini. Silakan. Kemudian untuk masalah penilaian, kami gunakan pendekatan untuk ujian akhir semester, bobotnya 40%. Ujian tengah semester, 30%. Tugas atau presensi dan partisipasi 30. Berarti kalau Anda misalnya bisa sempurna menyelesaikan ujian akhir dan tengah semester aja, Anda tidak pernah aktif, nilai Anda hanya berada di kisaran 70. Ya. Tapi jika Anda bisa aktif, bisa komunikatif, ya, Anda barangkali nilainya bisa jauh lebih tinggi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan barangkali berkaitan dengan mata kuliah ini. Nanti silakan dibahas di setiap kelas. Saya ulangi, jika kalian menginginkan buku ini, ya, saya berikan alternatif. Anda bisa lewat saya, dan saya tidak akan Rp1 pun mengambil untung ya dari kalian. Atau yang kedua, kalau Anda mau kontak dengan orangnya langsung dan mau beli sendiri, nanti saya kasih nomornya. Ya. Silakan Anda pilih yang mana. Yang jelas Anda harus siap dengan semua bab atau chapter dari yang sudah saya gambarkan. Berarti hari ini sebetulnya pembahasan nomor pertama, tapi hari ini kita perhitungkan sebagai pengantar. Sehingga nanti minggu depan tolong Anda buat ringkasan mata kuliah 2 chapter itu dari pertemuan pertama dan kedua, itu teori dan teori akuntansi serta teori akuntansi dan riset akuntansi. Jadi teori akuntansi dan riset akuntansi gitu ya judulnya ya. Teori akuntansi dan riset akuntansi. Itu aja. Nanti digabung untuk 2 chapter itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan. Tidak usah sungkan, berkewu atau yang lain. Silakan kalau mau ditanyakan. Ayo silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Anda sudah ngambil mata kuliah akuntansi keuangan menengah toh? Sudah, Pak. Sudah kelar atau sudah lulus kan? Sudah lulus? Baik, kalau sudah lulus berarti Anda sudah harus bisa masuk dalam mata kuliah ini dengan baik. Ya, mengapa persyaratannya adalah akuntansi keuangan menengah? Karena materi yang ada di dalam teori akuntansi ini juga teori akuntansi keuangan.
Ya. Teori akuntansi keuangan. Karena mata kuliahnya itu teori, Anda bisa menggunakan referensi yang tahun berapapun boleh, asalkan chapter-chapter yang ada di dalam buku yang Anda punya atau Anda ambil itu sama dengan yang sudah saya tuliskan tadi dalam silabi, boleh, silakan Anda ambil referensi yang tadi misalnya tahun 2000, tahun 96, tidak masalah. Nah, di akuntansi itu ada jenis mata kuliah yang referensinya harus baru, dan ada yang referensinya boleh Anda gunakan yang lama-lama. Nah, yang lama-lama ini contohnya nih mata kuliah ini dari akuntansi. Tapi kalau mata kuliahnya misalnya perpajakan, Anda harus ngambil yang terbaru. Mata kuliahnya akuntansi, Anda lihat nanti berarti harus ngambil sesuai dengan aturan standar akuntansi yang terbaru. Mata kuliahnya apalagi misalnya akuntansi sektor publik misalnya, Anda juga harus mereferensi aturan minimal yang 2020 ya. Nah, lain dengan mata kuliah ini terakuntansi. Terakuntansi itu Anda gunakan referensi tahun 90-an aja masih connect, masih relevan. Bukan jadul, karena apa yang dibahas itu teori. Teori itu sifatnya adalah sesuatu yang sudah baku dan dilahirkan oleh para ahli. Ya, sehingga kalau bicara masalah teori akuntansi, dimulai dari sejarah akuntansi, sejarah teorinya bagaimana, itu kan lama banget. Dan kajian-kajian itu ada di buku-buku yang lama. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Jadi teknisnya, saya ulangi, Anda menyiapkan ringkasan mata kuliah atau namanya RMK untuk setiap chapter yang sudah kami coba gambarkan di dalam silabi tadi. Dikerjakan secara individual, diketik, kemudian sehari sebelum jadwal perkuliahan, Anda kumpulkan pada ketua kelas atau penanggung jawab untuk segera di RAR, dan RAR-nya itu dikirim ke saya. Setelah itu pada hari pertemuannya, hari hanya kuliah, Anda sebisa mungkin pertama menyiapkan diri peralatannya, kalau bisa jangan hanya pakai HP, kalau bisa pakai komputer, silakan Anda bisa di dalam kamarmu boleh, di kafe boleh, kampus boleh, dan sebagainya ya. Tapi dimanapun Anda berada, Anda harus menampilkan siap kuliah itu secara fisik, ya. Jadi jangan pakai pakaian seadanya, misalnya laki-laki pakai kaos oblong nggak boleh. Kemudian hal lain adalah selain Anda harus berpakaian rapi, Anda juga harus on cam ya. Jadi jangan sampai Anda kemudian santai-santai, kameranya dimatiin, mungkin Anda tinggal tidur, Anda tinggal istirahat, ngopi-ngopi, dan sebagainya. Mohon Anda tetap on cam ya. Kemudian pada saat kuliah sudah berlangsung, mungkin Anda harus siap untuk diskusi, siap untuk menjawab, siap untuk bertanya sekaligus ya. Jadi bukan hanya siap untuk menjawab pertanyaan saya, tidak ya. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan masih ada waktu. Pak, mohon izin bertanya. Boleh, silakan dari siapa? Saya Mutia Pak dari kelas B. Sebelumnya saya mohon izin bertanya terkait teknis presentasi tadi. Sebelumnya kan Bapak mengatakan bahwa tidak menerima alasan apabila laptop mati. Namun jika memang nanti ada kendala, apakah diperbolehkan untuk bantuan dari teman untuk share screen saja Pak? Jadi nanti tetap kita yang menyajikan. Apakah
boleh seperti itu atau memang benar-benar harus dari kita sendiri, Pak? Terima kasih. Boleh, kalau emang betul-betul itu terkendala, boleh Anda menggunakan bantuan teman untuk menampilkan, untuk share screen, kemudian Anda yang mempresentasikannya, gitu ya. Tapi tidak kemudian, Pak, laptop saya kurang mendukung, masa semua, misalnya saya tanya si A, Pak, laptop saya rusak, si B, Pak, laptop saya kurang mendukung, si C, laptop saya kurang bagus, si D, laptop saya kurang besar, dan sebagainya. Jadi sebaiknya apapun yang ada di depan Anda silakan bisa dimanfaatkan secara maksimal ya. Boleh dalam hal teknis kalau memang Anda betul-betul terkendala, silakan Anda bisa mengatur diri dengan teman kalian. Saya bisa mentoleransi. Gitu ya Mbak ya. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lainnya silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh, monggo. Untuk ringkasan materi kuliahnya itu kan berarti materi yang akan dibahas ya, Pak, bukan materi yang sudah Betul. dibahas lalu diringkas lagi, berarti yang akan dibahas ya, Pak. Yang akan dibahas. Kalau Baik. yang sudah dibahas ya namanya bukan ringkasan mata kuliah ya. Ya, Anda baik. bikin ringkasan, Anda baca, Anda siapkan materi presentasi, kemudian pada saat jadwal pertemuan, misalnya Anda ngepas ditunjuk, Anda siap. Jadi saya sangat berharap Anda tidak ada alasan, Pak, saya tidak siap. Yaitu otomatis nanti akan mengurangi nilai Anda itu ya. Nanti akan saya buat catatan masing-masing kalian, keaktifannya seberapa, ya, kemudian dan sebagainya lah pokoknya. Semakin Anda aktif, semakin Anda bisa istilahnya menunjukkan keseriusan di dalam mata kuliah ini, saya juga tidak akan menutup mata. Artinya berarti upaya kalian nanti akan sangat saya hargai gitu ya. Jangan sampai kejadian kakak kelas kalian kemarin terulang. Itu betul-betul sangat saya sayangkan. Ya, apalagi kalian sebagai calon guru, calon pendidik itu harus mulai dari sekarang harus menyiapkan sikap mental, etika, karakter yang bagus ya. Atau Terima tidak ada kasih, ruginya, Pak. ya, tidak ada ruginya kalian aktif, kalian berlatih banyak ngomong itu kan tidak ada ruginya. Justru itu akan melatih kalian itu untuk nanti bisa menjadi lebih baik ya. Baik, yang lainnya silakan. Saya izin bertanya, Pak. Boleh, monggo. Tadi untuk presentasinya itu dipilih 1 sampai 2 orang untuk tiap pertemuan. Nah, itu diharapkan dari 1 sampai 2 orang itu untuk memberikan Halo, putus ya? Halo Intan. Nah, ini kendalanya kadang-kadang kalau kuliah ini kemungkinan misalnya ada kebetulan mahasiswa yang berada di rumahnya sendiri, kemudian sinyal kurang support, kadang-kadang terpental seperti ini. Kalau masalah teknis semacam itu saya bisa memaklumi ya. Kemudian untuk presensi itu akan saya perhitungkan sesuai dengan jadwal waktunya itu ya. Jadi kalau sudah di luar jam kuliah Anda ngisi misalnya atau sebelumnya Anda mengisi, saya akan memperhitungkan Anda barangkali tidak terhitung di dalam kehadiran. Jadi kalau bisa pada saat jam kuliah ini antara jam pertama antara awal mulai sampai dengan akhir Anda bisa sambil presensi ya. Kemudian di Zoom ini sebetulnya ini saya menggunakan akun Zoom dari kampus.
saya tanpa harus klik admit, Anda sudah langsung bisa join ya, pada saat saya sudah open Zoom. Sehingga saya tidak bisa mendeteksi siapa yang datang tepat waktu, siapa yang lambat ya. Kalau misalnya kebetulan saya menggunakan akun Zoom saya sendiri, saya menggunakan polanya adalah pola admit. Jadi Anda masuk, kalau tidak saya admit tidak akan bisa bergabung ya. Dan yang datangnya belakangan nanti akan kelihatan. Maka dari itu, tolong kalian diupayakan dihargai waktunya dengan baik. Kalau misalnya saya mengajak kalian nanti Zoom-nya jam 2, diupayakan kalian jam 2 sudah masuk. Atau jam 2 kurang dikit kalian sudah join ya. Jangan jam 2 lewat, 5 menit, lewat 10 menit baru bergabung. Dibiasakan Anda bisa menghargai waktumu sendiri. Anda bisa beli jam misalnya jam tangan sampai ratusan juta misalnya. Tapi kalau Anda nggak bisa menghargai waktu, ya itu akan sangat percuma. Anda bisa punya jam dengan harga yang sangat tinggi, tapi Anda tidak bisa menghargai waktunya sendiri. Maka yang paling baik, ya baiknya Anda harus bisa menghargai waktunya. Ya. Oke, makanya untuk presensi tolong jangan sampai lupa kalian isikan sesuai dengan jamnya kuliah ini. Tadi untuk yang bertanya Intan, Maaf, tadi terkendala sinyal. Saya izin sampling. lanjutkan ya, Pak. Ya, saya sampling untuk mahasiswa siapa yang akan tampil sebagai penyaji. Saya akan sampling aja. Jadi tidak kemudian saya tunjuk hari ini ya, hari ini saya menunjuk, besok yang maju si A, besok yang maju si B, tidak. Tapi langsung aja saya tunjuk hari ini kamu, dan sebagainya. Ya. Dan saya harap kalian tidak tidak menghindar ya, tidak terus saya belum siap Pak, dan sebagainya. Kalau belum siap, jangan ikut bergabung, nggak usah kuliah dan nggak usah presensi. Asumsinya kalian masuk ke dalam Zoom ini atau ikut kuliah ini, ikut bergabung, ya kalian sudah siap. Atau misalnya luring, kalian masuk ke dalam kelas, ya kalian sudah harus siap. Nah, maka tadi persyaratannya juga, on cam itu berarti kalian hadir. Kalau kalian off cam, saya cenderung berasumsi kalian bolos ya. Jadi tidak perhatian terhadap kuliah ini, perhatiannya diwujudkan dalam bentuk on cam. Kalau kalian masih misalnya Pak on cam agak boros kuota, ya coba kalian ke kampus, kan kampus ada banyak titik-titik untuk wifi kan, Anda bisa menggunakan wifi di kampus. Kampus kan sudah menyediakan layanan wifi dalam banyak titik. Kenapa tidak kalian gunakan ya? Ya kan jauh Pak rumah saya. Ya kalau kalian misalnya kuliahnya minta malam, kemudian daring, di rumah sinyalnya jelek, ya coba kalian bertandang ke rumah temanmu aja yang kira-kira punya sinyal yang agak bagus, atau misalnya datang ke tempat yang agak sinyalnya lebih bagus ya. Jadi silakan kalian atur sendirilah. Saya tidak perlu mengatur Anda satu persatu dari hal-hal yang sifatnya teknis gitu ya. Kalian bisa atur sendiri. Oke, yang lainnya? Maaf, saya ingin bertanya lagi. Boleh, silakan. Untuk gagasan atau ide yang harus dilemparkan ke forum oleh presenter yang mempresentasikan pada pertemuan itu, apakah berupa pertanyaan ke forum atau seperti apa? Ya, sebetulnya gagasan itu kalau penyaji itu kan menyampaikan materi. Jadi dalam model pembelajaran ini
saya menghindari cara-cara yang model lama dalam arti satu arah dalam arti saya bicara, Anda mendengarkan, itu kan model yang paling jadul dan sudah saya mencoba yang aktif untuk bicara, yang aktif untuk di dalam forum itu, ya kalian sendiri. Tugas saya nanti ketika di akhir setiap jam kuliah, saya akan mencoba menyimpulkan, saya mencoba memberikan garis bawah, saya mencoba memberikan sudut pandang intisari dari setiap topik atau chapter yang kita bahas. Jadi tugas saya di situ, saya nggak mungkin ngomong dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Nanti kalian tidak akan paham. Biar kalian paham itu caranya kalian harus banyak baca sendiri, belajar sendiri, mempersiapkan sendiri, menyampaikannya di dalam kelas. Nah, kemudian pancing temanmu itu dengan gagasanmu itu. Nah, ketika penyaji itu menyampaikan materinya, asumsinya itu teman-temanmu yang lain itu kan sudah siap juga semuanya. Kalau sudah siap juga, nah silakan pada setiap sesi itu Anda siapkan pertanyaan, siapkan argumen, siapkan opini untuk disampaikan pada penyaji. Ya, Anda bisa menyangkal itu yang Anda tulis, itu yang Anda sampaikan tadi sepertinya kurang benar, sepertinya harus seperti ini dan sebagainya. Sifatnya kan diskusi. Atau kalau misalnya Anda, tapi ini juga dihindari, sebaiknya di dalam setiap jadwal pertemuan itu, yang pertama, Anda tidak langsung bertanya ke saya. Anda tanyakan hal-hal yang sifatnya pertanyaanmu itu betul-betul untuk tahu, bukan untuk menguji temanmu. Ya, kamu bertanya pada temanmu, bukan untuk menguji kemampuan temanmu, tapi betul-betul kamu ingin lebih tahu. Ya, mudah-mudahan aja temanmu bisa menjelaskan. Nah, jika nanti temanmu sudah mencoba menjelaskan, tapi kamu juga belum memperoleh pemahaman yang baik, nah tugas saya nanti adalah memberikan solusinya, memberikan penjelasan yang lebih komplit, yang lebih lengkap ya. Gitu ya, ada lagi. Kita hari ini ketemu sampai jam 3 ya. Silakan, ada lagi. Yang laki-laki boleh silakan. Silakan. Tidak usah malu-malu bertanya. Ini kalau sekarang di awal Anda sudah banyak malu bertanya, banyak diam, nanti di kuliah pasti akan lebih diam kalian. Ya, jangan sampai begitu loh ya. Pokoknya pada setiap pertemuan, waktu itu milik Anda, bukan milik saya. Waktu yang ada di setiap sesi pertemuan itu milik Anda, silakan gunakan untuk diskusi. Nanti saya akan mencoba menjadi moderatornya, saya akan menjadi penggaris bawah saja. Ya. Jadi waktunya silakan Anda gunakan sebaik mungkin. Saya akan memediasi saja.
Bisa dipahami ya. Silakan, yang laki-laki kalau yang bertanya. Penanggung jawabnya siapa ini ya? Saya lupa nih. Yang biasanya siapa? Penanggung jawab mata kuliah ini Saya, siapa? Pak. Siapa? Webi namanya. Iya. Itu kamu bertanggung jawab untuk 2 kelas A dan B atau hanya kelasmu aja? Saya di kelas A, buat yang di kelas B, Karin. Oh, kemudian penanggung jawab itu beda dengan ketua kelas ya? Beda, Pak. Beda. Kalau begitu, eh, saya akan komunikasi dengan penanggung jawab atau ketua kelas enaknya. Ke penanggung jawab, Pak. Penanggung jawab atau misalnya ingin lebih cepat dan lebih mudah, saya akan gunakan grup yang ada ya gitu ya. Grup WA yang ada akan kita gunakan untuk komunikasi. Gitu toh Mbak. Terus si Karim mana yang kelas B? Tanggung jawabnya. Oke. Jadi Anda juga harus sering kasih informasi ke saya ya, kesiapan untuk kuliahnya. Tadi seperti yang saya sampaikan di depan, oleh karena saya masih terstudi lanjut saya, S3 saya, maka mohon kalian juga bisa memahami jika pertemuan ini kita laksanakan secara daring, ya, atau nanti minggu depan juga kita siapkan daring. Yang kedua, jika misalnya pun masih ada penggabungan kelas antara kelas A dan kelas B, atau nanti jika memungkinkan untuk kita laksanakan sendiri, nanti juga akan saya coba atur waktunya. Jika memungkinkan, nanti bisa kita laksanakan satu demi satu, karena saya juga masih mengampu untuk yang semester 7. Semester 7, jadi untuk semester ini ada 2 angkatan yang mengambil mata kuliah yang sama, yang semester 7 dan yang ada semester 5. Yang semester 7 kebetulan periode sekarang sedang menjalani PPL ya, PLP ya, PLP di sekolah-sekolah itu. Jadi jadwalnya kuliah dengan saya pun itu cenderung sore. Sore sekitar setelah asar, habis asar itu. Karena pagi sampai sore mereka berada di sekolah ya. Jadi itu kondisinya semacam itu. Sementara kalian kalau cenderung bisa pagi atau siang semacam ini, kami juga akan menyesuaikan jadwalnya dengan kalian ya. Baik, ada lagi yang lain yang mau disampaikan atau ditanyakan? Tolong jangan lupa Anda isikan presensinya online hari ini untuk merekap pertemuan kita hari ini, dan saya coba screenshot gambar kalian biar bisa saya jadikan dokumen untuk bukti kuliah. Sebentar ya. Halaman 2, saya screenshot dulu.
Baik, sudah saya screenshot dari halaman 1 sampai halaman 4 ini ya. Itu jadwal berikutnya, nanti kita komunikasikan lewat penanggung jawab kelas. Apakah akan digabung atau sendiri-sendiri. Kalau yang jelas sementara saya pastikan bahwa minggu depan kita jadwalkan secara daring ya. Anda siapkan tadi ringkasan mata kuliahnya di chapter 1 dan 2. Chapter 1 dan 2 ya. Diringkas jadi satu judul, teori akuntansi, dan riset akuntansi. Kemudian tadi untuk sumber referensi yaitu buku. Tadi saya infokan jika Anda mau nitip buku lewat saya bisa dengan harga seperti yang tadi 98, berapa itu tadi? 98.500. Anda bisa kolektif, nanti bisa komunikasi ke saya, nanti saya coba langsung belikan ke Bu Rahma. Atau kalau Anda mau beli sendiri, nanti saya kasihkan nomor komunikasi handphonenya Bu Rahma ke penanggung jawab, biar kalian nanti bisa komunikasi sendiri ya. Gitu untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, dan kita ketemu lagi minggu yang akan datang dengan topik yang sudah kita jadwalkan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.